kemudian ada PKM, PM segala macam. Kalau kalian nih masuk kemana nih? Kalau kami sendiri masuk ke bagian PKMK kategori kewirausahaan, di mana PKMK ini kami membuat suatu produk kreatif untuk menciptakan produk yang memiliki nilai guna bagi masyarakat. Oke, jadi kalau misalnya PKMK itu yang bisa dijual ya biasanya atau Ya, memang yang berhubungan dengan usaha? Bisa juga dibilang seperti itu, berhubungan dengan usaha dan memiliki nilai jual tinggi juga, karena memang benar-benar di bidang kewirausahaan. Oke, kalau aku melihat dari judulnya tim dari Rizky ini kayaknya keren nih, It's Back to Nature. Jadi kayak inovasi tinta spidol dalam pemanfaatan bahan alami. Nah kalau misalnya ditanya nih kenapa sih pilih judul itu, kayaknya emang keren sih gitu. Apa berpengaruh nih? Kayak nama judul dengan kita berkompetisi gitu. Sangat berpengaruh sih menurut kami, karena judul itu memiliki suatu makna yang benar-benar memang diperuntukkan untuk kompetisi kan. Dan kompetisi ini sangat-sangat benar-benar ketat karena kami sudah hampir 3 kali memasukkan judul dan cuman ini yang bisa masuk ke dalam Pimnas. Oh gitu. Jadi Back to Nature itu memiliki makna, sebenarnya memiliki makna ganda. ITS itu singkatan dari inovasi tinta spidol, sedangkan Back to Nature merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti kembali ke alam. Jadi it's back to nature, bisa juga diartikan sebagai kembali ke alam. Jadi tinta spidol kami ini memiliki bahan produk yang berasal dari alam, benar-benar alami gitu. Oke, jadi kalau mungkin biasanya teman muda kita mengenal spidol itu pakai bahan kimia ya kan. Terus juga kayak misalnya nggak ada inovasi ini nih tim dari Rizky ya kan. Ini ngebuat spidol ya kan yang mungkin bahan dasarnya itu dari bahan alami. Keren banget loh ini. Kalau misalnya ditanya nih dari UMSU sendiri pernah nggak sih kayak ada syarat-syaratnya atau tahap-tahapnya? Jadi misalnya kalau sebelum lomba itu ada lagi seleksi dari UMSU-nya, itu gimana kira-kira? Awal-awalnya itu gimana sih caranya biar bisa ngajuin ini, terus kemana, terus kayak sampai kalian itu ke finalis Pimnas gitu? Mengenai proses dari seleksi PKM ini sangat ketat. Yang pertama itu memang ada seleksi internal dari UMSU. Jadi di UMSU itu punya lembaga penyedia khusus PKM, yaitu lembaga SRCC. Karena lembaga ini merupakan lembaga yang sangat berjasa dan mengayomi kepada mahasiswa-mahasiswa untuk mengikuti PKM. Jadi kami diseleksi melalui lembaga SRCC, Student Research Center UMSU. Jadi di sini kami mengajukan proposal terlebih dahulu, kemudian mereka meng-ACC atau memberikan setuju bahwasannya proposal ini layak untuk diajukan ke Simbol Mawa atau Kemendikbud. Oke, jadi mungkin selama 3 tahun sudah mengikuti, sudah banyak sekali ya mungkin kayak hal-hal yang bisa kayak kalau aku bilang sih, oh ternyata ini nih yang kurang gitu ya. Mungkin dari prosesnya itu memang kemudian mereka masuk ke finalis Pimnas itu gak gampang ya kan. Karena kalau aku lihat dari seleksinya aja di universitas tuh ketat sekali ya tadi. Iya benar, dari universitas sangat ketat juga. Oke, untuk proses pengerjaannya dari PKM kalian nih seperti apa nih kira-kira? Boleh dong gantian. Oke. Ini untuk dari prosesnya ya tadi ya Desi. Untuk prosesnya itu sangat panjang, memakan waktu sekitar 5-6 bulanan. Itu start from, maksudnya itu mulai dari pengajuan proposal hingga pelaksanaan proposalnya. Jadi pengajuan proposal kurang lebih sekitar 1 bulan. Untuk proses seleksinya sekitar 1 bulanan juga kurang lebih, dan pelaksanaannya itu sekitar 3 bulanan. Oke, kalau aku lihat nih, ini kan di masa pandemi kan pasti teman-teman dari timnya Rizky nggak satu tempat tinggal ya, alias maksudnya kayak beda-beda rumahnya. Nah, kira-kira menentukan kayak jadwal kalian kumpul terus ngerjain PKM ini susah nggak sih? Nah, itu yang menjadi tantangan tersendiri bagi tim kami, karena di situ harus menggantungkan kekompakan dari tim. Oh iya bener ya. Benar. Jadi kalau kan ini kan selama pandemi ini kan kayak kampus juga kan belum lama ya dibuka gitu kan tatap muka. Nah teman-teman kan ini semester akhir dan udah nggak ada mata kuliah lagi. Berarti kan jadi tantangan juga ya, ketemu pasti di luar atau bahkan kayak ngerjain PKM ketemu dosen pasti
jarang gitu ya kan. Iya. Ya ini gimana nih cara ngerjakannya? Gimana tips dari kalian untuk menjaga kekompakan walaupun mungkin sama-sama jauh ya, atau mungkin kayak nggak apa namanya, kalau misalnya semester akhir kan udah jarang ke kampus ya kalau kita bilang gitu. Iya, benar. Jadi kalau untuk tahun lalu sebenarnya sih pelaksanaan PKM ini berbarengan dengan proses KBM belajar di perkuliahan. Jadi sangat gimana ya, saat membagi waktunya itu sangat sulit antara belajar dengan ini program PKM. Jadi kami melakukan solusi karena kondisi juga masih pandemi. Kami melakukan diskusi-diskusi terus melalui WhatsApp dengan dosen ibu dosen pembimbing, dengan teman-teman semua melalui Zoom dan Google Meet dan sebagainya. Tapi memang membuahkan hasil ya, walaupun mungkin yang dibilang Rizky tadi sangat sulit sekali untuk menyeimbangkan antara kuliah, kemudian juga lomba. Karena memang sebenarnya kan kita melihat ya bahwasannya mahasiswa itu banyak sekali yang bilang, duh kayaknya kalau mau ikut lomba-lomba itu susah karena banyak tugas. Nah menurut kalian nih udah semester akhir sekarang nih ya kan, yang kalian rasakan dari mengikuti perlombaan, kira-kira bener gak sih statement-statement mahasiswa yang ngerasa kayak ketika ikut lomba, ketika ikut kegiatan di kampus itu mengganggu pembelajaran? Gimana menurut kalian? Kalau menurut saya sendiri pribadi ya Rizky, saya mengatakan itu semua statement itu tidak benar, karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan pasti bisa terselesaikan. Ya walaupun itu terlihat sulit bagi sebagian orang, tapi pasti bisa. Oke, keren ya. Boleh dong, karena kan teman-teman muda mau denger yang lain ya kan. Boleh dong, kalau misalnya timnya Rizky yang lain mau ngomong, ini kan banyak nih gitu. Ada 4 orang ya Rizky ya timnya ya. Jadi boleh dong nanti di sembari kita mungkin break ya kan, nantinya boleh nanti gantian ya untuk ngomong gitu. Oke, mungkin sembari kita mau break sebentar, sedikit lagi nih untuk pertanyaannya teman muda ya. Kita masih bersama dengan salah satu tim finalis Timnas dari Universitas Mudi Sumatera Utara. Dan kalau mungkin boleh nanya nih Rizky, kira-kira kalau misalnya timnya Rizky ini dapat pendanaan berapa sih totalnya? Untuk pendanaan sendiri tim kami alhamdulillah mendapatkan 8.700.000 dari Simbol Mahawa dari Kemendikbuddikti RI. Wow, keren ya. Tapi ini emang direalisasikan sampai sekarang ya? Itu masih biasanya kan kalau misalnya keseluruhan total biaya itu dialokasikan untuk program ya, program yang mungkin sudah ada di proposal gitu ya. Iya benar. Untuk sejauh ini gimana pengaplikasian dan realisasi anggaran kalian? Berjalan dengan lancar kah atau gimana? Alhamdulillah kemarin untuk realisasi anggaran sendiri berjalan dengan lancar karena kami merealisasikannya secara merata, baik dari program mulai dari awal kegiatan pelaksanaan hingga akhir finalis Timnas. Wow, keren ya. Karena memang nggak mudah ya Rizky ya untuk mempertanggungjawabkan yang mungkin ini dananya dari pemerintah, dari Kemendikbudristekdikti yang harus direalisasikan sama mahasiswa ya. Yang sudah berhasil mendapatkan pendanaan nih teman-teman. Harus direalisasikan dengan baik. Jadi pertanggungjawabannya juga besar ya. Oke, teman-teman muda, kita akan kembali setelah break ya, karena kita akan mengulas lagi lebih dalam terkait dengan inovasi yang dibuat oleh timnya Rizky. Untuk itu tetap di 91,6 FM Sentralnya Anak Muda. Kenapa nggak dengar ya suaranya? Iya, kayak aku heran. Biasa denger tes. Coba tes lagi. Coba ya. Kalau dengar suaranya sambil ketawa-ketawa gitu, jangan kaku kali. Jangan kaku kali. Hah? Udah kaku kali kan? Agak di pause. Enggak. Oh iya. Kenapa sih? Nanti ngomongin dekat ya? Iya. Oke, udah masih di 91,6 FM yang masih barengan Daisy nih di Generasi Berprestasi ya. Kita masih bersama dengan tim dari Rizky, yaitu tim PKMK yang berhasil ya menjadi finalis ya dari Timnas nih, ajang bergengsi. Oke, kita mungkin mau sambung kembali perbincangan kita terkait dengan pelaksanaan mungkin mengerjakan proposal ya. Boleh dong diceritakan dari mungkin ada Falhan nih ya kan, gimana sih kesulitannya dalam mengerjakan PKM? Sebenarnya kan banyak tuh yang bilang, duh kayaknya ngerjain proposal tuh susah segala macem. Kira-kira yang dirasakan Falhan selama ini gimana?
Yang saya rasakan dalam mengerjakan proposal PKM ini kesulitannya itu dalam berkomunikasi. Oh gitu, kenapa komunikasi? Karena kan pada masa COVID-19 kan jarang bertemu gitu, benar-benar. Jadi kan kami mengerjakannya tuh bagi-bagi tugas di rumah kan sesuai dengan bagian-bagiannya masing-masing. Dan dalam penentuan pembagiannya itu kadang tidak sesuai ataupun tidak cocok dengan pendapat yang satu dengan yang lain. Wih, tantangan ya. Tantangannya itulah dia. Oke, kalau misalnya menurut Hesdi gimana nih untuk proses pengerjaan proposal selama ini? Kan kalian juga bener ya dibilang sama Palhan jarang ketemu ya karena mungkin udah nggak banyak lagi mata kuliah gitu kan. Gimana proses pengerjaannya kira-kira yang dirasakan Hesdi untuk dalam proposal? Menurut saya sih proses pengerjaan itu sendiri kan kadang kami juga berkumpul juga selain jarang berjumpa kan. Kami kadang di rumah-rumah teman masing-masing gitu kan. Jadi prosesnya itu juga asik gitu kan, bisa bareng-bareng ngasih pendapat masing-masing gitu kan. Jadi begitu menurut saya. Oke, kalau misalnya Bu Nari ini banyak loh teman muda hari ini Desi dikelilingi sama cowok-cowok ganteng ya kan di studio gitu. Gimana Bu Nari, boleh dong diceritakan sedikit ya gimana proses pengerjaan proposal yang dirasakan selama mungkin berjuang yang menuju PIMNAS nih? Ya biasanya kan banyak orang yang bilang PKM itu sulit. Apapun kesulitannya kalau dikerjakan tim itu pasti bisa. Yang selalu itu pasti komunikasi. Komunikasi harus dijaga dengan baik sama tim. Kalau komunikasi tidak dijaga itu pasti tidak akan berjalan lancar semuanya. Oke. Hal yang utama memang semua itu komunikasi. Komunikasi harus dijaga dengan betul-betul. Mungkin itu aja sih. Keren ya, memang komunikasi yang terpenting teman-teman muda. Karena kan kalau misalnya PKM ini kan punya job desk-nya ya. Misalnya kayak teman-teman Rizky, ada nggak sih kayak pembagian misalnya nih Palhan ngapain, Hesdi ngapain, kira-kira proses untuk kalian pembagian job desk itu seperti apa biar lebih mudah nih kan, biar juga untuk tips ya untuk mahasiswa UNSU mungkin yang lagi dengerin yang mungkin masih semester awal ya, mau berjuang juga menatap mau jadi lulusan berprestasi nih ya kan, ikuti jejaknya teman-teman dari Rizky dan juga yang lain gitu. Iya, oke sahabat muda, kali ini saya akan share sedikit tips dan trik untuk teman-teman semua ya kan, karena perjuangan dalam memperoleh PIMNAS itu sangat sulit dan ini adalah kerja tim. Harus kerja sama yang kuat karena tim adalah satu kesatuan yang utuh. Jadi kami melakukan pembagian tugas. Ya di dalam pembagian tugas seringkali sih kami mengalami kendala miscommunication maksudnya itu ya sering kali mengalami kekeliruan dalam komunikasi dan ya sering juga sih bertengkar, tapi semua itu bisa teratasi karena ketahuan ya sering bertengkar tapi untuk kebaikan ya kan. Untuk kebaikan juga sih. Oke teman-teman muda, buat kamu juga yang hari ini mungkin masih berjuang ya, lomba apapun itu ya kan, apalagi namanya udah bawa nama tim nggak pribadi, jadi memang harus kayak menurunkan ego ya kan, terus juga lebih meningkatkan rasa solid ya, karena kalau misalnya kita itu belum punya rasa memiliki terhadap tim itu pasti susah nih untuk kerja sama yang baik ya teman-teman muda. Jadi buat tim Rizky ini kan kalau udah namanya PIMNAS nih kan finalis aja ada reward khusus ya biasanya dari kampus. Kira-kira gimana nih kayak apresiasi dari kampus ataupun prodi, fakultas melihat kalian sudah sampai finalis PIMNAS nih, seperti apa yang kalian rasakan? Apresiasi kampus sendiri sangat luar biasa ya kalau dari UNSU sendiri, karena menurut saya dari universitas-universitas yang lain UNSU memberikan fasilitas yang sangat lengkap. UNSU sendiri memberikan fasilitas hampir semua, mulai dari presentasi, mulai dari pendukung pelaksanaan kegiatan. UNSU memberikan banyak reward dan salah satu rewardnya itu yang sangat menguntungkan bagi tim kami adalah bebas skripsi atau tugas akhir. Wow, keren ya, ini kayaknya jadi penyemangat gak sih? Benar sekali, jadi motivasi tersendiri bagi mahasiswa-mahasiswa lainnya gitu, buat sahabat UNSU. Iya teman-teman muda, jadi kalau misalnya kamu nih khususnya yang mahasiswa-mahasiswi UNSU yang hari ini sudah mendengar kata PKM ya, program kreativitas mahasiswa, ini merupakan ajang bergengsi yang sudah diluncurkan oleh Kemendikbudristek ya, dan bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa manapun yang masih aktif di perguruan tinggi. Jadi buat kamu nih teman-teman muda langsung aja
itu bisa datang langsung ke SRCC ya Iya, biasanya ya. tahap awalnya. Jadi ini kan Gitu udah teman-teman. Ya, jadi betul, gimana nih datang untuk ke Rizky SRCC. sendiri nih untuk apa namanya kayak adik-adik mahasiswa ya biasanya kan kalau udah semester akhir kan udah jadi abang-abang ya udah jadi abang-abang kasih dong misalnya gimana sih awalnya nih kan kadang bingung ya apalagi masih maba masih bingung mau kemana nih konsultasi kira-kira konsultasi untuk masalah PKM tuh kemana sih biasanya? Untuk konsultasi PKM sih bisa dilakukan secara langsung ke pihak atau lembaga SRCC UMSU atau melalui informasi Instagram karena Wah, Instagram SRCC mana? punya Instagram nih, Instagram SRCC UMSU. Ketik aja di search pencarian Instagram kalian yaitu SRCC UMSU, Iya. SRCC. Ya SRCC ya teman Iya. muda. Jadi langsung aja di searching buat kamu mahasiswa UMSU yang mau menjadi mahasiswa berprestasi. Tadi rewardnya nggak tanggung-tanggung ya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sangat mengapresiasi nih bagi teman-teman yang berkompetisi itu membawa nama baik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oke, mungkin sedikit terkait dengan persiapan menuju PIMNAS. Biasanya kan sebelum PIMNAS itu kan memang sudah diseleksi ya Rizky ya untuk pendanaan dulu ya. Pendanaan Jadi dulu, ya. bedanya pendanaan dan PIMNAS itu apa sih sebenarnya? Kalau pendanaan ini adalah tahap awal. Jadi setelah proposal masuk, nah baru dilakukan pendanaan. Jika proposal itu baik menurut Kemenristek atau panitia lah pihak panitia, jadi dilakukan pendanaan. Setelah pendanaan melakukan proses pengerjaan selama kurang lebih 3 bulan. Nah disitulah adalah kita membuat laporan kemajuan. Laporan kemajuan itu biasanya seperti apa? Laporan kemajuan itu adalah laporan yang berisi terkait rangkaian kegiatan mulai dari 3 bulan itu kan. Udah ngapain aja gitu ya? Iya, udah ngapain aja benar. Oke, kira-kira kalau untuk persiapan menuju PIMNAS nih bagaimana nih persiapan dari teman-teman sendiri? Mulai dari Falhan dong, aku mau denger gimana persiapannya menuju PIMNAS untuk Falhan sendiri. Gimana nih? Boleh dong diceritakan gimana pengalamannya mau persiapan PIMNAS kemarin gitu? Bahkan malu-malu. Gak Ayo Bang apa-apa. Palan, malu-malu. Persiapannya yang pertama tuh kami kan izin kepada orang tua. Paling penting ya. Benar, harus ke orang tua Kepada ya. Iya. orang tua dulu. Doa itu Sama-sama. paling penting. Kalau nggak ada izin sama orang tua nggak mungkin kami lolos ke PIMNAS ini. Bener. Terus. Yang kedua itu kami memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa. Nah, itu ya menurut saya. Oke, kalau Hesdi gimana nih persiapannya menuju PIMNAS kemarin? Menurut saya kalau persiapan menuju timnas ini kami itu harus mempersiapkan mental. Wih, mental ya, karena kompetisi ya, karena banyak. kompetisi banyak nanti kan dari mahasiswa-mahasiswa luar Indonesia kan akan bertanding kan di tempat yang disediakan oleh timnas ini. Makanya mental itu harus disemangatkan dengan banyak belajar dan terus mempelajari apa yang mau disampaikan oleh timnas nanti ya. Iya, Saya benar rasa ya. sekali sahabat muda UMSU, karena mental merupakan kesehatan tersendiri ya, karena kalau mental kita baik maka kesehatan kita juga baik. Jadi sangat-sangat diperlukan dalam berkompetisi PKM ini. Wow, keren ya. Kalau Bu Nari gimana nih persiapannya menuju PIMNAS? Ya, tentunya itu berlatih ya. Kami setiap hari bahkan sampai larut malam tuh berlatih Wih. pertama sama dosen pembimbing kami. Totalitas ya, Totalitas tanpa betul. batas. Pertama sama dosen pembimbing kami Bu Dr. Zulia Hanum SMSI, tiap hari sampai malam wajib latihan. Jadi harus di-push selalu ya. Iya. Kalau misalnya mau berkompetisi, karena kan PIMNAS ini memang dari tadi kayak dibilang siapa? Dari luar Indonesia juga banyak ya, Sri, ya. betul. Dari UGM, UI. Jadi ini kampus-kampus yang ternama yang harus kalian hadapi ya. Ya, betul. Wow. Dan kalau dari Rizky sendiri nih, gimana persiapannya menuju PIMNAS? Apalagi Rizky kan sebagai ketua tim ya di PKM ini ya. Ya, untuk dari persiapan untuk menuju PIMNAS yang pertama itu ya perbanyak doa, karena kekuatan doa kita bisa maju dan bangkit, karena keajaiban hanya Allah yang tahu. Dan yang kedua adalah minta doa restu kepada kedua orang tua yang sudah disampaikan teman saya itu Palhan. Kemudian ya itu menjaga kesehatan juga sangat penting, karena mental kita juga diadu dalam kompetisi ini. Untuk yang terakhir adalah latihan secara konsisten. Itu yang
kami lakukan selama program dan persiapan menuju PIMNAS. Wow, memang kalau misalnya melihat dari apa ya, kayak prosesnya teman-teman mulai dari pengajuan judul sampai bisa masuk salah satu finalis ya di PIMNAS itu memang keren sekali ya. Dan tapi aku nih penasaran nih sama proses pengerjaan proposal ketika di PIMNAS dan presentasinya itu gimana tuh? Pengerjaan proposal dari PIMNAS gimana tadi? Untuk yang setelah pendanaan itu kan Oh. pasti ada, apakah tetap proposal yang dari pendanaan itu atau ada pengerjaan proposal yang untuk memang disiapkan di PIMNAS gitu? Untuk itu kami memang melakukan ada proposal lain lagi. Ada proposal lain, berarti Iya. memang kayak merubah ya? Nggak berubah sih sebenarnya. Maksudnya cuman- template-nya paling ya? Iya, Tambah. tambahin Oh, ditambah. gitu. Karena di laporan selanjutnya itu kan ada seperti laporan kemajuan dan laporan akhir. Untuk laporan kemajuan sendiri berisi tentang kemajuan, bagaimana apakah usaha yang kami jalankan itu maju atau tidak atau bagaimana gitu kan. Nah, untuk di laporan akhir itu adalah laporan final di mana kami apakah usaha ini memang benar-benar menguntungkan, menjanjikan atau memang berpeluang. Jadi disitulah semua dijadi satukan di laporan akhir. Oke, untuk presentasi di PIMNAS nih kemarin itu offline atau online kira-kira? Di mana ininya lokasi untuk presentasinya? Boleh dong dijawab. Kalau untuk presentasinya tuh yang waktu kami PIMNAS itu yaitu online dia. Online. Ya. Jadi teman-teman di mana kemarin? Kalau untuk presentasinya kami tuh di Universitas Muhammadiyah sendiri, yaitu di Fakultas Safety. Oh, Di jadi lantai kayak 4. berkumpul gitu ya dari Iya. dari UMSU banyak nggak sih kemarin yang masuk dari finalis PIMNAS? Kami semalam tuh yang masuk finalis PIMNAS ada 3 tim. 3 tim ya Iya. dari UMSU ya. Iya. Oke, sangat luar biasa ya. Kira-kira untuk Falhan sendiri ketika presentasi di PIMNAS sama mungkin presentasi pas pendanaan itu beda nggak sih? Kira-kira gimana untuk kayak pengalaman yang didapat? Kalau pas presentasi pendanaan tuh nggak pala gugup lah gitu kan. Karena mungkin rollingnya Iya, lebih lagi ya, lebih, pengujinya juga ya. nggak pala ketat ya pengujinya. Kalau pas waktu PIMNAS dia kan kayak tegang kali gitu dalam menghadapi Tegang kali ya. pertanyaan-pertanyaan para juri-juri yang Tegang. menanya kita gitu. Oke, kalau Hasdi sendiri gimana perasaannya ketika presentasi di PIMNAS? Menurut saya presentasi di PIMNAS itu sangat mengasihkan juga selain gugup ya kan. Karena kita di situ kan akan lebih mendapatkan pengalaman juga karena kita kan berhasil gitu menjadi PIMNAS gitu kan. Jadi ya asik aja sih menurut saya gitu pengalamannya di situ. Bisa berhadapan dengan para juri-juri gitu kan. Nah, itulah menurut saya. Oke, kalau Bu Nari gimana nih untuk pengalaman yang didapat ketika presentasi di PIMNAS? Ya pasti gugup itu ada ya, karena kan kita ngelawan tim-tim besar yang seperti UGM dibilang gajah besar, Brawijaya gajah kecil. Bener. Baik gajah itu. Banyak gajah di timnas tuh banyak. Jadi memang kampus-kampus ternama di daerah Pulau Jawa ya yang menjadi mungkin kayak kompetitor yang harus kalian hadapi ya. Ya betul sekali. Oke, untuk Rizky sendiri nih gimana nih? Karena kan biasanya kalau ketua tim tuh yang paling khawatir ya terkait dengan timnya. Itu gimana? Iya, Kira-kira pengalaman yang dapat ketika presentasi di PIMNAS? Ya tentu saja khawatir itu memang ada kan dalam proses presentasi PIMNAS. Jadi di proses presentasi PIMNAS itu segala rasa mungkin ada kan ya. Mulai dari takut, gugup, Senang. senang. Rasa cinta nggak ada rasa cinta? Waduh, rasa Oke. cinta. Rasa cinta Luar sama biasa. teman-teman ya, Sama tim gitu teman-teman. maksudnya. Intinya dalam presentasi PIMNAS itu rasa kegalauan harus dihilangkan Ya. karena itu adalah Udah? iya udah. Udah itu aja. Cukup ya. Iya, cukup, Oke. Mungkin kalau misalnya aku mau nanya dong sama timnya Rizky nih ya kan. Kadang kan orang tuh bingung ya kan. Kayak mana sih biar bisa masuk ke PIMNAS, terus tips and triknya dong menuju ke PIMNAS nih khususnya dari timnya Rizky. Karena kan pasti setiap orang punya cara berbeda-beda ya untuk mempersiapkan segala sesuatu. Apalagi ini kan ajang bergengsi kalau aku bilang. Kira-kira tips and trik menuju PIMNAS versinya teman-teman dari timnya Rizky itu seperti apa sih? Aku mau dong dari siapa dulu ya? Dari Falhan dulu deh.
tips and trik menuju PIMNAS. Kira-kira gimana menurut Palhan sendiri? Boleh dong dikasih tahu sama teman anak muda. Kalau tips untuk menuju PIMNAS, yang pertama tuh kita tuh harus jaga kesehatan. Yang kedua tuh kita harus tahu apa-apa aja tata cara dalam menuju ke PIMNASnya itu. Baru yang ketiga tuh kita harus update informasi ya. update informasi lah Ya, tentang seputaran PIMNAS. Udah cukup. Udah. Oke, dari SD dong boleh dikasih tahu gimana nih tips and trik versinya SD kalau mau menuju ke PIMNAS. Ya, menurut saya kalau tips dan trik menuju PIMNAS itu kita harus tahu dulu apa sih yang harus diusahakan di situ, seperti bagaimana proposal yang bagus kan. Itu dia biasanya di penulisan. Jadi kan nanti ada juga itu dikasih pedomannya. Oh, ada pedomannya. Ada pedoman penulisan. Nah, jadi dari situ kalau kita sesuai dengan pedoman itu, insya Allah bisa sih lulus kalau udah 100% benar gitu menurut teman-teman. Nah, itu menurut saya dia ada pedomannya khusus. Nah, dari situ aja triknya. Dari Jadi, pedoman itu. Memang kalau misalnya kita mau ikuti lomba harus dengan juknis yang sesuai ya sama merekanya ya. Jadi itu tips and trick yang mungkin bisa teman-teman khususnya mahasiswa-mahasiswi UMSU ikutin ya. Dari ini Bonari mungkin. Gimana nih untuk tips and trick menuju PIMNAS-nya? Yang terutama ya jangan pernah pantang menyerah. Kalau kita menyerah, kemana kita mau ke PIMNAS kalau kita menyerah? Benar. Dan juga yang tadi dibilang SD betul, pedoman itu sangat penting. Kalau ada yang salah, pasti itu dari reviewer ataupun juri-jurinya, pasti laporannya itu udah nilainya pasti rendah. Jadi kalau misalnya ada celah sedikit aja ya dari mungkin proposal yang sudah diupload atau mungkin mereka para reviewer tuh pasti jeli ya matanya ya teman-teman untuk melihat sisi-sisi teman-teman, misalnya kayak titik komanya aja mungkin diperhatiin ya. Jadi memang ketat sekali ya sama muda untuk pelaksanaan program kreativitas mahasiswa, karena ini kan gak gampang. Dan untuk Rizky nih gimana Ki untuk tips and trick menuju PIMNAS-nya? Ya udah seperti dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, memang seperti itu. Yang paling penting adalah sistematika harus diperhatikan dalam penulisan proposal, mengenai aturan-aturan apa saja yang dibolehkan atau tidak dibolehkan dalam kegiatan PKM ataupun penulisan proposal, itu sangat penting. Jadi harus diperhatikan ya teman-teman. Oke, pastinya buat kamu orang muda yang sudah mungkin penasaran pengen ngikutin jejaknya timnya Rizky ya kan, langsung aja jangan lupa untuk ikutin ajang bergengsi PKM karena gak akan sia-sia ya. Pasti Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara juga akan mengapresiasi kamu nih ketika kamu juga berusaha dan berjuang untuk kayak membawa nama baik UMSU. Oh iya, satu lagi saya mau menambahkan. Boleh dong, boleh. Jadi tips dan triknya itu kalian harus selalu berkomunikasi dengan dosen pendamping karena dosen pendamping merupakan faktor yang sangat mendukung dalam program kalian. Jadi apapun yang terjadi di dalam tim kalian selalu berkomunikasi dengan dosen-dosen pendamping kalian. Karena mungkin kalau kita menilai logikanya tuh pasti dosen lebih berpengalaman ya, dan pasti lebih kayak pengalaman tentang keilmuannya juga pasti lebih luas dibandingkan mungkin mahasiswa. Jadi buat kamu tuh udah jangan miskomunikasi sama dosen pendamping sendiri gitu. Jadi kadang nih dosen pendamping kan punya banyak ide-ide juga yang bisa mungkin diterima nih sama kamu. Akhirnya kemudian kita akan kembali ya sejenak break dulu. Kita akan berbincang lagi bersama timnya Rizky untuk kita tetap di 91,6 FM. Sentralnya anak muda. Nama nih. Terus nanti kasih jeda kayak 5 menit buat ucap-ucap terima kasih. Boleh. Nanti pokoknya jam 9.50 ya kita mulai kayak closing statement 50. Untuk harapan kepada mahasiswa itu juga ya. Iya, ini juga nanti kan setelah ini kita masuk nih. Gitu kita ngebahas tentang harapan untuk mahasiswa dan bagaimana apresiasi kamu tadi udah kan? Berarti Itu apa? Sahabat sebenarnya UMSU tadi ya? sih tips dan triknya udah ya dua kan. nggak apa-apa lah ya. Apa lagi yang belum kira-kira? Harapan itu sahabat UMSU. Enggak, untuk mahasiswa UMSU juga boleh. Iya, radio muncul gitu. Baru terakhir apa tadi kayak closing statement aja ya. Aku bilang closing statement aja, tapi kalian aja ngomong apa sekarang. Apresiasi kampus UMSU waduh ya. Banyak dapat kuis.
Ikut aja. Sih ya, weh, lucu-lucu kan. Tadi kenapa gue bilang gajah besar kenapa? Gajah-gajah. Sekolah gajah-gajah, banyak gajah-gajah yang bangun itu menjadikan universitas lain. Iya kan deh. Apa? Nggak mau. Tapi nggak apa sih lucu-lucuan tapi gajah-gajah. Siapa kayak gitu di? Aku kira gue ngomong pula. Seria. Bisa sih kalau apa diem aja. Berkali bola, ini cakap ngeri ya. Bisa sih gua ngampret. Terus kalau gini kami nggak hidup semua gitu, ya harus diatur dulu ya. Apa? Satu ngomong gitu. Iya, jadi kalau kan Timnas tetap semangat berproses dan jangan lupa berdoa. Oke, mungkin untuk Bonari dong boleh tips apa namanya kayak harapan untuk mahasiswa UMSU yang hari ini lagi berjuang di program bergensi, program kreativitas mahasiswa nih. Boleh dong. Harapannya sih mungkin harus lebih banyak lagi daripada tahun kemarin ya yang lolos ke Pimnas. Harapannya dan bisa membawa medali dan membanggakan universitas tercinta kita ini. Oke, dan juga mungkin buat yang Hesdi. Oke. Ya. Harapan saya ini untuk mahasiswa yang sedang melaju ke Pimnas ini, saya berharap kepada teman-teman agar selalu semangat berdoa dan langitkan doa itu yang selalu diucapkan oleh para main Fatima. Nah, itu ya, langitkan doa. Karena kalau kita sudah rezeki kita nggak kemana itu teman-teman, ya kan? Benar ya. Itu saya sih menurut saya. Oke, kalau darinya Pak Alham nih, gimana harapannya untuk mahasiswa UMSU? Untuk harapannya kepada teman-teman yang sedang berjuang, sama seperti teman-teman saya yang mengucapkan tadi, tetap bersemangat, jangan lupa meminta izin kepada restu kepada orang tua, dan tetap selalu jaga kesehatannya. Oke, mantap ya. Jadi buat kamu nih biar makin semangat ya kan, udah disemangatin dan udah dikasih harapan-harapan yang baik nih sama tim darinya Rizky ya kan. Oke, Jadi, mungkin sedikit ya, mungkin kayak kita udah masuk ke closing statement nih buatnya teman-teman dari timnya Rizky, mau ucapin terima kasih ke siapa aja nih selama proses kalian berkompetisi di PKM ini. Boleh mau siapa aja, mau tapi jangan ini ya kayak mau podcast lagi ya karena banyak sekali. Karena pasti banyak ya pihak-pihak yang pasti mendukung ya pastinya Ya, benar, juga. Pak. Boleh dong dikasih closing statementnya. Ya, Iya, yang pertama sih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi yang sudah membuat kegiatan ini, kompetisi ini. Yang kedua kepada pihak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kami banyak sekali fasilitas sehingga kami bisa menyelesaikan program Pimnas kami. Dan satu lagi kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak atau lembaga yang telah dibuat oleh UMSU yaitu SOCC. Karena lembaga ini kami dapat diberikan arahan melalui lembaga ini dan bimbingan khusus untuk PKM. Dan kami sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Julia Hanum SCMSI selaku dosen pembimbing kami karena beliau sangat banyak jasanya untuk membimbing kami dan memberikan segala saran. Wow, keren. Yang lain dong, yang belum siapa nih yang belum? Gimana? Ucapan terima kasihnya boleh untuk siapa aja yang udah mungkin ngedukung teman-teman sampai ke sini ya, udah jadi finalis Pimnas. Saya mengucapkan terima kasih banyak sebenarnya kepada UMSU Radio karena telah mengundang kami di sini. Ya, itu yang terpenting kan. Dan untuk satu lagi saya berterima kasih banyak pada Ibu Julianum karena beliau sangat membuat saya lebih semangat gitu karena ibu selalu membimbing kami dengan baik. Nah itu dia. Oke, mantap sekali. Mungkin terakhir nih ya kan, harapan teman-teman di karyanya teman-teman dong gitu kan, karena kan ini kan udah jadi karya dan pasti kalau namanya karya itu bakalan sampai kapan pun bakal jadi miliknya teman-teman gitu ya kan. Isbek Cenyacal ini pasti jadi brandnya teman-teman gitu. Harapannya dong untuk produknya teman-teman gitu. Harapannya sih untuk produk kami sangat berharap produk kami ini bisa berkembang dan memiliki
suatu perusahaan jika Wih, memang amin, diizinkan amin ya. diizinkan oleh yang maha kuasa. Oke, keren sekali ya teman muda. Dan nggak kerasa sudah pukul 9:54 ya waktu Indonesia bagian Barat. Dan itu tandanya Desi juga harus pamit nih. Terima kasih juga Desi ucapin buatnya Rizky, ada Bonari juga, Hasbi, Falhan yang udah menyempatkan diri ya untuk bersama kita nih teman muda talk show di Generasi Berprestasi. Terima kasih buat teman-teman Iya, semuanya. Selamat Muda dan 91,6 FM telah Oke. memberikan undangan dan informasi yang luar biasa. Oke, terima kasih buat teman-teman. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Oke, teman muda, itu tadi perbincangan kita bersama salah satu tim ya dari finalis Pimnas. Ada darinya salah satu beberapa mahasiswa dari program studi akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berhasil ya menyabet kayak kejuaraan juga di Pimnas jadi finalis, karena nggak gampang ya teman muda. Dan semoga ini bisa jadi wadahnya kita juga nih, khususnya mahasiswa-mahasiswa, dan menjadi motivasi untuk kamu terus berprestasi dan berkarya dimanapun kamu berada. Akhirnya teman muda, dan Desi saatnya harus pamit ya dari ruang dengar kamu, tapi tenang aja, setelah ini akan ada rekan Rara yang akan menemani ruang dengar kamu. Dan saatnya Desi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Style. Style is the answer to everything.